Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu, itu yang ku ingini, Tuhan, selama ku hidup. Ku mau tinggal dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ku mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu setiap waktu, Yesus. Karena Kau Tuhan yang selalu mengasihiku, karena Kau Tuhan yang baik kepadaku. Hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mengenal hidupku, yang mengenal hatiku lebih dalam lagi. Hanya Kau Tuhan, bagaikan tanah gersang yang
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku haus akan Engkau Tuhan setiap waktu. Setiap waktu. Penuhiku dengan Roh-Mu yang kudus, penuhiku dengan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku berserah kepadamu sampai selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu Tuhan. Jiwaku haus akan kebaikan-Mu, akan Roh Kudus-Mu. Penuhiku dengan Roh Kudus-Mu setiap waktu. Hanya Kau Tuhan yang mengenal hidupku, yang mengenal hidupku, yang mengenal pribadiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku mau tinggal di dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita patut bersyukur bahwa kita sudah memasuki tahun akhir. Berarti sepanjang tahun itu Tuhan memeliharakan kita, ya, dan kita bisa menikmati Natal Yesus Kristus. Untuk itu, saudara, saya ingin menyampaikan sebuah ayat kitab suci yang bagus sekali, ya. Sebelumnya itu kita akan berdoa dulu, ya. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berbicara dari hati ke hati, supaya kehidupan rohani kami disegarkan, dibangkitkan, ditingkatkan untuk mencapai tingkat kehidupan rohani yang lebih baik. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan semua demi nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, ya saudara-saudara. Ayat yang saya ingin sampaikan pada saudara, sesuatu yang menyenangkan itu banyak di dalam Alkitab, tetapi satu-satunya yang gampang kita tangkap, ya, itu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Sebetulnya kalau ada waktu, ya, kita bisa baca sampai ayat 6. Tapi karena waktunya, kita baca ayat 1 saja, ya saudara-saudara. Saudara dengarkan, itu bagus sekali. Dikatakan begini, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 hal. Tetapi 3 hal ini didahului dengan kata-kata berbahagialah. Saudara-saudara, kata berbahagialah itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru, ya. Kita semua ngerti kata bahagia, ya. Misalnya saja dunia pernikahan itu sering disebut-sebut dunia bahagia, ya. Sebab orang yang menikah itu orang yang paling berbahagia. Tetapi saudara-saudara, ya, banyak rumah tangga yang tidak bahagia. Bahkan banyak rumah tangga yang berantakan sampai perceraian. Lantas apa artinya bahagia, saudara? Ya? Lantas orang berpikir seorang ibu yang
baru melahirkan anak, ya, apalagi anaknya itu begitu menarik sekali, itu bahagia sekali, ya. Tetapi belum tentu anak yang dilahirkan itu membahagiakan ibu atau ayahnya, belum tentu, ya. Mungkin anak itu menjadi besar dan sangat-sangat merepotkan orang tua, ya, sehingga orang tua susah mau diapakan anak yang sudah mursal itu, sehingga kata bahagia itu juga tidak dapat dinikmati secara penuh. Nah, kembali dengan ayat yang kita baca ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi bahagia ini upamanya orang berjalan, ada jalan yang lurus, ada jalan yang berkelok-kelok, ya. Jadi orang harus tahu bahagia itu orang berjalan. Apakah jalannya itu lurus atau jalannya itu berkelok-kelok. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 1 ini, kata bahagia itu, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya itu disebut baruh. Baruh itu artinya orang yang suka memuji bagi Tuhan. Jadi orang yang suka memuji Tuhan itu disebut bahagia, baruh, atau asyir, senang, atau makarios, atau eulogetos, ya, itu semua bahagia memuji Tuhan. Orang memuji Tuhan itu tidak sembarangan, ya. Misalnya kita ke gereja, kita menyanyi memuji Tuhan, senang sekali. Itu belum tentu saudara itu memuji Tuhan dalam pengertian yang betul-betul memuji Tuhan, itu belum tentu. Saudara senang memuji Tuhan karena bersama-sama dengan jemaat yang juga gembira memuji Tuhan, tetapi itu belum tentu saudara mempunyai pengertian baru memuji Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi saudara, ya, ayat Mazmur pasal 1 ayat 1 ini dia berbicara tentang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana bisa berbahagia orang yang tidak kenal Tuhan
memberi nasihat kepada kita. Maka itu di sini disebut baruh. Baruh itu adalah bahagia. Artinya memuji Tuhan karena Tuhan yang lebih dulu menyukakan hati kita. Ya, waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak ada yang bahagia. Manusia mencari kebahagiaan, tetapi yang ditemukan yaitu bahagia menurut pandangan manusia. Tetapi waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, Allah menjelma menjadi manusia. Pada saat itu, Allah datang untuk menciptakan kebahagiaan yang disebut baruh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh mengerti apa itu sebetulnya bahagia. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka kedekatan kita dengan Tuhan itu akan kita rasakan kebahagiaan dalam arti yang bahagia yang sesungguhnya. Ya, saya kepingin melanjutkan ini, tetapi saudara-saudara, ya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, tetapi cukup saudara mempunyai tekad untuk lebih mendekati Tuhan, lebih merapat dengan Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan, bahkan sampai menyatu dengan Tuhan. Di situ saudara akan lihat yang disebut berbahagia. Bahagia itu saudara-saudara, saudara kalau lihat dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan itu, saudara akan berkata, di mana arti bahagia itu? Tetapi di dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan, kalau kita dekat, merapat, melekat, menyatu dengan Tuhan, saudara akan merasakan apapun yang terjadi di dunia ini. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, dia itu orang yang berbahagia. Ya, saudara. Nah, kiranya renungan ini sampai di sini. Kita akan sama-sama berdoa, ya saudara. Kita berdoa, kita minta supaya Tuhan bawa kita untuk meningkat di dalam karunia-karunia roh, supaya kita bisa merasakan kebahagiaan dalam Tuhan. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, dan hanya Roh Kuduslah yang bisa menuntun saya ke arah hidup
hidup yang penuh kebahagiaan. Sebab bahagia itu ada yang lurus, yang dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi bahagia manusia itu berkelak-kelok, yang penuh dengan derita, sengsara, bahaya, penyakit, bahkan kematian. Tuhan, tolonglah kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh lebih mendekat, merapat, melekat, dan menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.